Perkenalkan, nama saya Syukur Armansyah Putra Arefa, NPM 204020014. Saya Raihan Nabila, NPM 2040402007. Saya Rian Bagaskara, NPM saya 2040200005. Nama saya Sri Agustina Sinaga, NPM 20402003. Di sini kami akan membahas tentang dakwaan. Surat dakwaan menurut hukum acara pidana, seperti pun yang termuat dalam KUHP Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, mempunyai peranan yang sangat penting karena surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa dalam kedudukannya sebagai penuntut umum menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Betapa pentingnya surat dakwaan itu dapat terlihat dari bunyi pasal 197 KUHP dalam hal putusan pemidanaan haruslah didasarkan kepada dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Surat dakwaan dengan demikian merupakan dasar hukum acara pidana, sehingga seorang terdakwa yang diajukan ke depan persidangan atas dakwaan melakukan suatu kejahatan akan diperiksa, diadilin dan diputus atas dasar surat dakwaan yang telah disusun secara terperinci dan jelas oleh jaksa pelaku penuntut umum dan bukan oleh hakim seperti halnya yang diatur dalam HER sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan RI. Karena pentingnya surat dakwaan ini di dalam pemeriksaan perkara, sehingga walaupun terdakwa memang benar telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan jaksa. Akan tetapi, apabila ternyata perbuatan-perbuatan yang didakwa dalam surat dakwaan jaksa ialah tidak sesuai atau tidak selaras dengan teks aslinya dari rumusan delik yang didakwakan telah dilanggar oleh terdakwa, maka dakwaan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terdakwa harus segera dikeluarkan dari tahanan. Perlu diketahui bahwa menurut pengetahuan dan juga jurisprudensi, surat dakwaan itu dapat disusun dan dirumuskan dalam beberapa bentuk, yaitu surat dakwaan tunggal. Surat dakwaan tunggal adalah menurut hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya. Tindak pidana pencurian yang terdapat dalam pasal 362 KUHP. Surat dakwaan alternatif. Surat dakwaan alternatif adalah memuat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Surat dakwaan subsidiar. Surat dakwaan subsidiar adalah terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan bermaksud lapisan satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. 4. Surat dakwaan kumulatif. Surat dakwaan kumulatif ialah didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dan semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Surat dakwaan kombinasi. Surat dakwaan kombinasi adalah kombinasi atau gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidiar. Yang terpenting ialah bahwa surat dakwaan itu harus disampaikan kepada poin pertama, tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya. Poin kedua, penyidik terdapat dalam pasal 143 ayat 2 KUHP menentukan bahwa penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani berisikan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, serta pekerjaan tersangka. Syarat material surat dakwaan. Menurut ketentuan perundang-undangan, tidak dipenuhinya syarat material ini dalam dakwaan pembawa mengakibatkan batalnya dakwaan. Adapun syarat material ini adalah berupa uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindakan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Penyebutan waktu dan tempat dalam surat dakwaan adalah untuk menentukan pengadilan yang mana yang berwenang mengadili dan juga untuk membuktikan ketika terdakwa alibi atau berada di tempat lain dari terdakwa saat dalam proses persidangan.